Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin adalah bandar udara yang melayani penerbangan domestik dan internasional untuk daerah Makassar dan sekitarnya. Bandara ini terletak 30 km dari pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan mempunyai dua landasan pacu. Yang pertama seluas 3.100 meter dikali 45 meter, dan yang kedua seluas 2.500 meter dikali 45 meter. Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I. Bandara ini dulu bernama Lapangan Terbang Kadia. Meskipun berstatus bandara internasional, sejak 28 Oktober 2006 hingga Juli 2008 sempat tidak ada rute internasional kecuali penerbangan haji. Setelah rute internasional terakhir Hasanuddin, Makassar ke Singapura ditutup Garuda Indonesia karena merugi. Sebelumnya, Silk Air dan Malaysia Airlines telah terlebih dahulu menutup jalur internasional mereka ke Hasanuddin. Air Asia membuka kembali rute Makassar Kuala Lumpur mulai 25 Juli 2008. Disusul kemudian Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan langsung Makassar Singapura mulai 1 Juni 2011. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ternyata sudah melayani 9.290 penumpang sejak kembali beroperasi pada 9 Mei 2020. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Wahyudi, menyebutkan para penumpang tersebut adalah penumpang yang sudah memenuhi ketentuan perjalanan. Rata-rata penumpang perharinya sebanyak 715 orang. Wahyudi mengatakan sejak kembali beroperasi Bandara Sultan Hasanuddin melayani penerbangan dari dan ke Jakarta, Surabaya, Kendari, Ternate, Balikpapan, Semarang, Sorong, serta Yogyakarta. Dari sejumlah rute itu, terhitung ada 539 pergerakan pesawat dari dan menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Maskapai yang melayani penerbangan terbatas yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, dan Citylink. Walaupun aktivitas di Bandara Sultan Hasanuddin mulai ramai kembali, waktu operasinya tetap dibatasi. Pada keadaan normal, bandara ini beroperasi selama 24 jam. Saat ini hanya beroperasi selama 13 jam, yaitu mulai jam 6 subuh waktu Indonesia Tengah sampai jam 7 malam. Jam 7 waktu Indonesia Tengah. Setiap penumpang akan diperiksa ketat dan harus menunjukkan hasil rapid test virus corona COVID-19. Dibukanya pelayanan penerbangan komersial di Bandara Sultan Hasanuddin ini menyusul kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kembali membuka akses moda transportasi laut, darat, dan udara. Kini, pengelola Bandara Udara Hasanuddin tengah mempersiapkan posko terpadu untuk memeriksa secara ketat para penumpang yang akan terbang. Pemeriksaan ketat kepada setiap penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin mengacu pada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2020. Salah satu yang diatur dalam edaran Menteri Perhubungan tersebut ialah mewajibkan setiap penumpang menunjukkan hasil rapid test virus corona.
maksimal setelah 7 hari serta surat keterangan dari instansi tempat bekerja. Bekerja sama dengan klinik Aska Nadifa yang lokasinya berada di terminal keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin. Pemeriksaan rapid test dapat dilakukan dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Layanan ini dapat digunakan oleh calon penumpang dengan segera yang akan melakukan perjalanan mendesak. Tarif untuk pemeriksaan rapid test aturannya dilakukan klinik yang melayani. Untuk umum biasanya sebesar Rp375.000 dan bagi komunitas bandara biayanya Rp290.000. Biaya ini dapat dilihat di banner yang terpajang di lokasi pemeriksaan rapid test. Sementara uji tes PCR berlaku selama 7 hari atau hasil non-reaktif dari uji rapid test berlaku 3 hari pada saat keberangkatan. Calon penumpang yang ingin melakukan pemeriksaan rapid test di bandara diharapkan datang 2 jam lebih awal karena rapid test akan memakan waktu sekitar 20 menit. Luas terminal domestik 53.045 meter persegi. Kapasitas penumpang 5.300.000 per tahun. Sementara luas terminal internasional 8.770 meter persegi. Kapasitas penumpang 900.000 per tahun. PT Angkasa Pura I Persero melaporkan jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menjadi yang tertinggi di antara 15 bandara yang dikelola perseroan selama masa kenormalan baru atau normal baru periode 1 sampai 15 Juni 2020. Berdasarkan siaran pers dari Angkasa Pura I pada Jumat 19 Juni 2020, bandara berkode UPG tersebut melayani trafik penumpang tertinggi yaitu 53.940 orang dengan 996 pergerakan pesawat. Jumlah tersebut bahkan jauh di atas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencapai 8.116 orang dengan 260 penerbangan yang tidak termasuk ke dalam posisi 3 besar bandara dengan aktivitas tertinggi. Sementara Bandara Juanda Surabaya berada di posisi yang melayani 50.261 penumpang dan 886 pergerakan pesawat. Adapun Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dengan cara melayani 34.345 orang dan 659 pergerakan pesawat dalam periode yang sama. Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi, telah menerapkan prosedur pelayanan dalam masa adaptasi kebiasaan baru di 15 bandara yang dikelola. Hal ini merupakan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Selain itu, pihak bandara juga mendorong mitra usaha atau penyewa di bandara untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pelayanan kepada pengguna jasa bandara. Kesiapan pengelola bandara tersebut mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandi.
PT Angkasa Pura I Persero mencatat pergerakan penumpang di 15 bandara milik perseroan naik setelah pemerintah melonggarkan aturan bepergian. Adapun bandara dengan peningkatan pergerakan paling tinggi ialah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Tulus menuturkan pelonggaran syarat di sektor transportasi akan berpotensi mendorong minat masyarakat melakukan perjalanan. Sejalan dengan itu, dia meminta operator makin ketat mematuhi aturan kesehatan dan keamanan yang diterbitkan oleh pemerintah. Protokol itu meliputi prinsip jaga jarak fisik, penggunaan masker, dan penyediaan sarana cuci tangan atau sanitizer. Bila ingin lebih aman di dalam armada, ia menyarankan operator memasang partisi yang membatasi kontak langsung antar penumpang. Kepala Outbound Wilayah 5 Bandara Hasanuddin Makassar, Baitul Ikhwan, mengatakan penerbangan dibuka setelah menerima turunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur ketentuan pengoperasian layanan penerbangan di masa pandemi COVID-19 serta mendirikan posko kesehatan. Meski penerbangan dibuka kembali, pihak otoritas bandara tetap melarang pemudik angkutan umum untuk tidak pulang demi mencegah persebaran virus corona. Penerbangan dikhususkan untuk kedinasan seperti instansi dan swasta atau penumpang yang memiliki surat tugas yang akan pulang dari melakukan perjalanan dinas, seperti yang diamanatkan dalam Permen Hub 25 tahun 2020. Calon penumpang juga diwajibkan menjaga jarak antara dengan penumpang yang satu dan lainnya selama berada di bandara. Seiring dibukanya kembali penerbangan domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pihak otoritas bandara dan Angkasa Pura I serta instansi terkait telah mendirikan posko kesehatan penanganan COVID-19 untuk validasi persyaratan calon penumpang. Hal itu berdasarkan Permen Hub 25 tahun 2020 yang mengatur ketentuan pengoperasian layanan penerbangan di masa pandemi. Oke guys, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like jika suka dan share ke medsos kalian. Dan silahkan di komen. Dan jangan lupa di subscribe. Ingat, subscribe itu gratis.